menit sampai 50 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Lestari dan juga Bapak Ibu guru semuanya, teman-teman sejawat dari guru kelas 1 sampai kelas 6 SDN Lidah Pulau 1, mohon izin perkenalkan saya Inia Sari, CGT angkatan 10 dari SDN Lidah Pulau 1. Di sini akan mendiseminasikan tentang budaya positif, yaitu sebagai bukti aksi nyata saya di modul 1.4. Baik Bapak Ibu, peserta diseminasi kali ini ada Ibu Kepala Sekolah dan juga guru SDN Lidah Pulau 1 yang mungkin berjumlah 20 peserta. Nah ini, yuk kita senyum dulu selama 30 menit Bapak Ibu ya, agar nanti kegiatan kita maaf kelamaan 30 menit dulu. Oke, kita senyum dulu selama 30 detik ya Bapak Ibu. Senyum yang manis ya, biar nanti selama kegiatan 50 menit ke depan, antara 50 sampai 60 kita bisa mengambil ilmu yang ada. Kita hitung ya, senyum. Ganteng-ganteng dan cakep-cakep ya Bapak Ibu, cantik-cantik semuanya. Baik, di sini sebelum kita mulai diseminasi, mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melakukan kesepakatan dulu, ya. Jadi kesepakatan forum diseminasi ini sangat penting, di mana kita harus mematuhi ya, kesepakatan. Mungkin yang pertama di sini ada menjadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Yang kedua ada saling menghargai. Mungkin ada kesepakatan lain di sini saya tuliskan. Kesepakatan yang mungkin nanti kita harus mematuhinya. Silakan, ada yang mau ditambahkan kesepakatan forum ini? Selain menjadi pendengar yang baik, di situ ada saling menghargai, kemudian menerima apa adanya, begitu. Tidak berkomentar macam-macam. Selesai tepat waktu, Oke, di sini ada 4 kesepakatan ya. Yang pertama menjadi pendengar yang baik, yang kedua saling menghargai, ketiga nanti kerjasama, yang keempat selesai tepat waktu, jadi nggak mau
sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Di situ ada 6. Budaya positif itu bisa diterapkan atau dijalankan apabila ada konsep-konsep di dalam penerapannya. Di sini ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu, ya Bapak Ibu. Apa itu disiplin positif? Suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Begitu, ya. Kalau disiplin positif pasti mengarahkan diri anak tersebut untuk melakukan suatu tindakan yang baik, begitu. Kemudian disiplin positif juga memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari diri siswa, bukan dari paksaan ataupun pujian maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu lebih ke motivasi internal siswa. Ketika motivasi itu tidak tumbuh di dalam diri siswa, maka yang tumbuh adalah keterpaksaan, yang pertama. Yang kedua, dia mau pujian. Biar aku dapat pujian dari bu guru, aku harus datang tepat waktu. Jadi dia tidak ada motivasi internalnya. Yang terakhir yaitu akan adanya hukuman. Oke? Jadi syarat disiplin positif itu ya memang harus ada dari dalam diri siswa itu sendiri. Baik, nilai-nilai kebajikan itu tidak terlepas dari pelajar profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu harus hafal, okay? Ada 6 itu. Ketika anak tersebut nilai kebajikan mengandung kejujuran, berarti di situ masuk ke agamaan atau religius, ya. Kemudian ada mandiri, kebinekaan global. Kalau kerjasama, kolaborasi, berarti masuk ke gotong royong. Kreatif, kemudian bernalar kritis, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak boleh melober kemana-mana, harus sesuai dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Itu. Baik, sebelum melanjutkan ke yang kedua, disiplin positif ini ada tadi saya ulangi lagi mengandung tentang nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu mau bertanya jawab atau berkomentar nilai kebajikan apa yang kiranya sudah ada di peserta didik sesuai dengan kesadaran internalnya sendiri. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi, silakan. Dan itu nanti bisa dikategorikan yang sebelah mana, begitu nih. Misalnya
Dari kelas 2C, nilai kebajikan yang ada itu di situ muncul kerjasama. Berarti kerjasama tersebut tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila, karakter bergotong royong. Begitu. Mungkin ada dari teman-teman, silakan Bu Ami. Itu termasuk nilai kebajikan apa semua nih? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Jadi setelah ada mendengar azan zuhur, segera melakukan tindakan yaitu melakukan sholat. Di situ religius. Ada lagi mungkin teman-teman, mungkin nilai kebajikan yang sudah ada di siswa jenengan itu masuk kategori yang mana dari 6 karakter ini? Silakan. Sebelum dengar adan anak tidak kemunculan tidak luar biasa. Semangat Semangat untuk warga seperti itu. Iya. Iya. Itu termasuk kategori yang mana Pak? 6 karakter ini. Kalau ada aneh seperti itu, yang pertama masuk yang beriman lagi, ya. Ada lagi mungkin yang masuk ke mandiri, Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Nela. Iya. Suami itu termasuk dalam kategori 6 karakter mandiri, begitu ya. Ada lagi mungkin teman-teman bernalar kritis mungkin ketika anak tersebut melakukan atau membuat suatu produk dengan karyanya sendiri. Dari sebuah pembelajaran PBL konsep, kita ngasihkan konsep, anak tersebut berpikir pakai nalarnya, ya, bernalar kritis di situ. Di situ juga termasuk bernalar kritis, kreatif, kan begitu, ya. Jadi masuk semua. Jadi teman-teman ketika mendeskripsikan anak tersebut memiliki disiplin positif tadi, teman-teman harus bisa mengkategorikan, ya, jadi 6 karakter itu. Baik, sekarang saya lanjutkan tentang 3 motivasi perilaku manusia. Siapa yang tahu apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi, dorongan, perilaku, tindakan, begitu ya, manusia. Di sini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira teman-teman dari 3 motivasi ini yang sesuai dengan budaya positif yang nomor berapa? Apakah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Yang kedua, apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan? Ataukah yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri? Yang ketiga, terima kasih.
Baik, yang selanjutnya keyakinan kelas. Mungkin ada teman-teman yang tahu apa itu keyakinan kelas. Tadi kita sudah buat kesepakatan ya, kesepakatan forum. Sebenarnya tidak terlepas antara kesepakatan dan keyakinan. Iya. Kalau kesepakatan itu kan dibuat antara siswa dan juga guru. Bagaimana kesepakatan kelas itu terbentuk? Keyakinan kelas ini diambil dari kesepakatan kelas. Diharapkan keyakinan kelas ini menggunakan bahasa yang positif. Contoh, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan menggunakan bahasa yang positif. Datang tepat waktu. Kita hilangkan tidaknya. Begitu, nggih. Yang kedua, tidak boleh bertengkar dengan teman. Ada yang bisa untuk mengubahnya menjadi kalimat yang lebih positif. Saling menyayangi. Ketika di situ ada juga kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Mungkin ada kalimat yang lebih positif lagi. Buanglah sampah pada tempat. Betul. Di sini guru berperan dalam membentuk keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan. Sekali lagi, jadi keyakinan kelas ini diambil dari kesepakatan kelas dengan menggunakan bahasa yang lebih positif antara guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan positif yang mudah diingat dan dipahami serta dapat diterapkan di lingkungan kelas masing-masing. Di situ ada beberapa keyakinan, ada disiplin, religius, peduli lingkungan, dan juga toleransi. Jadi upayakan dihilangkan kata tidak itu teman-teman, diganti kalimat yang lebih positif. Di sini ada es breaking sambung kata. Es breaking dulu ya. Paling 5 menit lah ya. Sambung kata di sini saya misalnya, aku teringat akan masa laluku. Tak lempar ke Bu Nela. Masa lalu Bu Nela, silakan dilanjutkan. Oke, kenangan dilempar ke siapa lagi Bu Nela? Untuk dilewati. Oh, diterima lagi ke Bu Seti. Silakan Bu Seti. Masa lalu dilupakan, cari yang baru. Bersamamu. Masa lalu dilewatkan, cari yang baru. Bersamamu. Tak terlupakan. Dilempar ke siapa lagi Bu Seti? Wedang, tak terlupakan Wedang, silakan. Istimewa, dilempar ke siapa lagi Wedang, silakan. Bu Iva istimewa
Bismillah mendapat hadiah darimu, silakan diumpankan ke siapa lagi Beva? Pak Haryadi darimu Pak. Darimu aku belajar mencintaimu. Mencintaimu silakan dilempar ke siapa Pak? Aris dulu. Pak Aris, mencintaimu Pak Aris. Mencintaimu sepenuh hati. Iya, sepenuh hati ya. Silakan dilempar ke siapa Pak Aris? Santo. Pak Faiz, hati Pak Faiz. Hatiku rapuh, ya silakan. Rapuh dilempar ke siapa Pak Faiz? Pakai rayape berarti. Rapuh, busung, rapuh, busung. Tak tumbuh lagi, oke. Tumbuh lagi, silakan dilempar ke siapa musuh? Aman. Bu Bebe tumbuh lagi, Bu Bebe. Cinta yang lama tumbuh lagi. Cinta yang lama. Ya, wes. Siapa Bu Bebe? Bu Entang, cinta lama Bu Entang. Cinta lama dilupakan. Oh, dilupakan. Silakan ke siapa Bu Entang? Pak Santo. Buah. Tak terlupakan. Lupakan saja semuanya. Semuanya ya silakan buah ke siapa? Semuanya. Pak Santo semuanya Pak Santo. Semuanya hanyalah milikmu. Oke, terima kasih teman-teman beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memang punya kebutuhan dasar. Ada yang tahu mungkin kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Teman-teman, sarapan, papan. Ini hubungannya sama murid, guys. Jadi di sini ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau gampangnya melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jangan bayangkan ketika murid itu melanggar suatu peraturan, itu sebenarnya itu mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita lihat di sini, ternyata ada 5 teman-teman untuk kebutuhan dasar itu ya. Jadi sandang, pangan, papan tadi termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, bisa diterima. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan.
Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Kita kupas satu persatu dengan studi kasus yang pertama. Jenengan pahami di sini studi kasus, nanti jenengan tahu, oh ternyata kebutuhan dasar 5 itu ada di suatu kasus. Di sini Bu Sari sedang bingung menghadapi salah satu muridnya, Fatah. Ya, banyak temannya yang melaporkan dan mengeluhkan Fatah itu seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Sari, apa yang akan Anda lakukan? Yang pertama. Yang kedua, menurut Anda, apa kira-kira alasan Fatah melakukan hal tersebut? Ini berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi. Kita kupas satu-satu ketika ada studi kasus seperti ini. Yang pertama, alasannya Fatah. Satu, bisa diterima tidak nanti ini? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang Fatah mau penuhi yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bisa diterima di sini? Bertahan hidup karena dia butuh makanan. Begitu nggih? Jadi ada sangkut pautnya dengan kebutuhan dasar tadi. Yang kedua, karena dia merasa teman-temannya memperhatikan dia ketika dia meminta bekal teman-temannya tadi, dan akhirnya temannya tadi melaporkan ke gurunya. Akhirnya secara berkesinambungan gurunya melaporkan ke orang tuanya. Maka orang tua Fatah ini secara tidak langsung dia akan memperhatikan Fatah. Nah, apa kebutuhan yang sedang dipenuhi Fatah di sini yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ketika orang tua tadi baru mendapat laporan, Bu, anak jenengan tidak bawa makanan ini itu, akhirnya orang tuanya memanggil Fatah. Dia diperhatikan. Akhirnya besoknya dibawakan bekal. Nah, kebutuhan dasarnya apa yang mau Fatah penuhi tadi, yaitu satu, kasih sayang dan juga rasa diterima oleh orang tuanya tadi. Itu. Kemudian alasan yang ketiga, karena temannya takut dan dia menuruti keinginannya Fatah. Sebenarnya Fatah ini pengen memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Konco-koncone wedi kabeh ketika Fatah tadi mengambil makanan temannya. Dia pengen di situ memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Yang keempat, mungkin karena dia bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya dari rumah, maka ia ingin mencoba bekal teman-temannya tadi dengan memintanya secara paksa. Maka di situ Fatah mempunyai kebutuhan dasar manusia yaitu kebebasan. Bisa diterima ya? Yang kelima, dia melakukan karena iseng.
menikmati ekspresi wajah teman-temannya dengan sebel, dengan sebel, dengan kesal tadi. Akhirnya itu merupakan lucu ya teman-temanku, ternyata kalau ekspresinya sebel, kemudian cemberut begitu, maka itu menjadi sebuah kesenangan buat Fata. Dari studi kasus satu tadi bisa kita deskripsikan satu-satu berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi. Itu. Oke. Sampun Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Oke. Di sini Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi itu berhubungan dengan 5 posisi kontrol guru. Jangan ingat-ingat nanti ada 5 Yang pertama sebagai penghukum guru itu. Seorang penghukum menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ketika guru menerapkan suatu hukuman ke siswa, fisik maupun verbal, maka kontrol guru ini dia dianggap sebagai penghukum. Ada murid yang nggak bawa buku, dia menerapkan hukuman fisik, tolong push up 10 kali. Dia berarti kontrol gurunya ini sebagai penghukum, dan itu diharapkan tidak dilaksanakan atau dijauhi, Bapak Ibu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, berbisik ke siswanya. Kamu itu ya gak kasihan sama Pak Anang. Pak Anang sudah mengajari kamu dengan banyak teori, tapi kamu tidak mendengarkan, gitu Jadi seolah-olah perkataan guru ini ketika diberikan ke siswa, maka siswa tersebut akan merasa bersalah. Begitu. Itu kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, tapi dengan suara yang lemah lembut. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Ini biasanya banyak Bapak Ibu kecil yang di kelas atas itu menempatkan posisi kontrol gurunya itu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau rayuan, gitu Nah, sebagai teman ini mungkin lebih bisa diterapkan, tapi ingat, teman ini harus ada batasnya Bapak Ibu. Jadi tidak los ke siswa. Karena apa? Ketika siswa itu menganggap gurunya sebagai teman, kadang ada dampak negatifnya juga. Jadi tetap harus ada batas-batasnya. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini guru hanya memonitor atau mengawasi. Yang kelima, ini yang paling penting, yaitu sebagai manajer. Adalah suatu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanyakan
mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Sebagai manajer ini yang mungkin bisa sangat baik diterapkan oleh Bapak Ibu guru di kelas apabila ada siswa-siswinya yang melakukan tindakan kesalahan. Baik, ini Bapak Ibu ada guru berbuat sama guru berkata. Kita harus bedakan antara penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Guru berbuat, kalau penghukum itu ya menghardik, ya, menunjuk-nunjuk, kemudian menyakiti, menyindir, itu termasuk menghukum. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, berceramah atau mengatakan seharusnya kamu itu mendengarkan Pak Anang. Ibu kecewa sama kamu karena kamu tidak mendengarkan pelajaran ibu. Itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, biasa saling curhat ya. Kemudian kalau pemantau, menghitung atau mengukur. Kalau sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di situ ada bedanya. Nah, ini juga contoh yang kedua adalah guru berkata. Kalau sebagai penghukum itu ya perkataannya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan hukuman dari Bapak Ibu. Itu termasuk penghukum. Yang kedua, tadi ya sudah sesuai, orang merasa bersalah, kamu seharusnya seperti ini, ibu kecewa, bapak kecewa sama kamu, terkesan siswa itu merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah kita ngomong yang baik di sini, gitu ya. Ibu mau mendengarkan kamu curhat apa, itu sebagai teman. Tapi jangan lupa di sini bapak ibu harus mempunyai batasan-batasan, jangan diloskan, gitu ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, apa peraturannya ketika kamu melakukan kesalahan itu? Kamu masih ingat gak peraturan yang ada di sekolah ini? Oke. Kemudian ketika sebagai manajer, apa yang bisa kita kerjakan? Atau apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi manajer itu lebih memancing siswa untuk berpikir bagaimana dia bisa mengatasi kesalahannya itu sendiri. Bukan hanya mengakui, tapi mencari jalan keluar sendiri. Tapi kita harus memancingnya seperti itu. Bedanya, oke? Baik, nah di sini ya Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi di antara 5 tersebut sebaiknya guru masuk ke manajer. Jadi di situ jangan sekali-kali Bapak Ibu guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah bisa, sebagai teman juga bisa, pemantau bisa, tapi yang paling baik yaitu Bapak Ibu guru sebagai manajer. Oke, yang tadi Bapak Ibu guru pancing siswanya
Kamu pasti bisa mencari jalan keluar atas kesalahan sendiri ini. Okay? Kemudian baik yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini sebenarnya kemarin sudah saya terapkan ketika itu ya Pak, ada itu di kelas 2 ada kejadian segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, jadi di guru penggerak itu banyak sekali ilmunya. Ketika kita melakukan suatu atau mulai melakukan suatu kesalahan, kita menghakimi, kita memberikan hukuman itu ternyata salah di situ ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita apabila ada suatu murid melakukan kesalahan, coba kita terapkan segitiga ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kayak opposite Busari ini contohnya. Baik, yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak tersebut dengan panggil bercerita, ya Pak, apa yang kamu lakukan tadi? Ya Pak, saya memukul teman saya. Jangan harus di sini berperan mengubah identitas anak, jadi merasa orang yang salah tersebut atau orang yang gagal dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses atau menumbuhkan kepercayaan diri. Kamu tadi ngapain? Ibu, di sini ada laporan dari Pak Aris bahwa kamu tadi bertengkar dengan temanmu, kamu memukul temanmu. Apakah itu benar? Ya Bu, saya benar. Saya memukul misalnya Fatah. Gitu deh. Bapak Ibu jangan langsung menghakimi. Di situ harus Bapak Ibu menstabilkan identitasnya dulu. Bu Sari dulu pernah kok seumuran kamu kelas 2 melakukan kesalahan, dan itu manusiawi. Setiap anak itu pernah melakukan kesalahan. Jangan terus menghakimi anak itu salah dan itu salah dan harus dihukum. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang saya kemarin juga barusan belajar. Oh seperti ini. Ini bagus ternyata. Jadi Bapak harus menumbuhkan rasa percaya dirinya dulu. Dulu Pak Adam atau Pak Santo pernah seumuran kamu juga melakukan kesalahan. Malahan Pak Santo dulu memukul anak itu sampai berdarah. Gitu ya. Nah, itu manusiawi, enggak apa. Orang melakukan kesalahan itu enggak apa-apa. Gitu ya. Dibangkitkan dulu rasa percaya dirinya. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, atau nanti di validasi kebutuhan ini akan menemukan caranya untuk mengatasi kesalahan tersebut. Contohnya apa? Kamu punya alasan kan apabila kamu bertengkar dengan temanmu tadi. Kamu pasti punya alasan ketika kamu memukul temanmu tadi. Itu itu dipancing. Adakah cara yang efektif
untuk mendapatkan cara itu selain memukul itu harus terlontar dari Bapak Ibu guru. Kemudian ketika anak tersebut mempunyai alasan dan bercerita, iya Bu, anaknya itu soalnya gini gitu. Kita lanjutkan ke yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya lagi. Ketika kamu memukul, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Apakah itu sesuai dengan keyakinan sekolah? Kembalikan lagi. Ketika itu salah, pasti anak tersebut enggak Bu, itu tidak sesuai. Lalu keyakinan kelas apa yang kamu dapatkan? Kalau di sekolah ya saling menyayangi. Begitu nggih. Jadi ketika menanyakan keyakinan ini, siswa itu akan berpikir, iki sesuai nggak sih sama keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita? Ini khusus di kelas, kalau di kelas. Kalau di sekolah ya peraturan besar, begitu nggih. Ketika kamu bertengkar, itu sesuai nggak sama keyakinan? Ketika kamu tidak mengerjakan tugas di sekolah, itu sesuai nggak? Tidak Bu, saya tidak sesuai. Di situ pasti akan menjawab anak. Jangan pancing di situ semuanya, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ketika kamu melakukan hal-hal yang merugikan kamu? Kemudian ketika kamu nanti melakukan hal yang baik, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu, okay? Itu dipancing Bapak Ibu, okay? Akhirnya dia keluar dengan sendirinya tadi. Nah, di sini kita berperan sebagai kontrol guru tadi, sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi ini tadi. Kemudian juga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, itu okay? Dengan alasan-alasan yang ada tadi sesuai dengan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Saling keterkaitan semua, ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau yang kurang mengerti, kita saling sharing di sini. Jadi sekarang Bapak Ibu diharapkan setiap kelas itu mempunyai keyakinan kelas. Tidak boleh datang terlambat. Contohnya datang tepat waktu, begitu diharapkan semua kelas itu mempunyai keyakinan kelas yang di-print, kemudian difigura di situ. Pilih jangan banyak-banyak, paling enggak 10 lah keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu juga harus merubah posisi kontrol tadi. Biasanya Bapak Ibu kan banyak, atau saya sendiri banyak sebagai penghukum di situ. Ketika kita menerapkan sebagai manajer, itu pasti berbeda di situ, karena penghukum di sini tidak mempedulikan alasan siswa. Tapi ketika sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi tadi, maka alasan siswa tersebut akan terungkap dan kita cari solusinya bersama.
Nah, ketika Bapak Ibu menerapkan hanya sebagai penghukum, itu tidak akan menyelesaikan masalah karena pikiran Bapak Ibu, ya sudah, kamu saya hukum karena kamu salah, begitu deh. Jadi mungkin bisa nanti ke depannya Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi, khususnya saya, karena banyak sekali ilmu yang didapatkan di sini untuk penerapan budaya positif. Monggo bisa ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas. Silakan Pak Aris. Saya menanggapi dan juga lebih memantapkan aja ya terkait yang kalimat terakhir yang saya bicara tadi, posisi kita sebagai manajer ya. Ini karena peserta didik ini kan berproses ya. Dari mulai TK, SD kelas 1 sampai kelas 6. Yang jelas itu tidak berhenti di situ. Ini nanti memposisikan kita sebagai manajer. Jadi manakala siswa kita, kita yang melakukan kesalahan, memang betul, saya setuju. Dan saya menjadis bahwa kamu itu salah. Kita harus membuka mindset apalagi bahwa kita itu memberi kesempatan pada tenaga kita bahwa ada proses bahwa nantinya dia akan berbuat baik. Iya. Iya. Coba terima kasih Pak Aris atas sarannya atau pemantapannya dalam diseminasi budaya positif kali ini. Jadi teman-teman mungkin tadi ada beberapa ilmu yang baru untuk panjenengan dan juga saya. Coba nanti diterapkan secara pelan-pelan. Berhasil nggak seperti ini gitu karena memang kesalahan siswa itu berbeda-beda contoh terlambat begitu, alasannya apa, jangan langsung menghukum, itu pasti ditanyai dulu, kita terapkan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, dengan stabilkan dulu identitasnya dulu. Pak Ali juga pernah kok terlambat gitu Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, validasi apa alasanmu karena terlambat, dia pasti berbicara di situ. Kemudian kembalikan lagi ke keyakinan sekolah. Boleh nggak sih kalau sekolah itu terlambat kan begitu? Coba ingatkan keyakinan sekolah kita begitu, Sekali lagi Bapak Ibu, di sini kita memakai kata-kata kesepakatan atau keyakinan. Kalau peraturan itu mungkin lebih banyak hukumannya begitu, Jadi lebih pakai bahasa yang positif, yaitu keyakinan sekolah. Begitu, Terima kasih ada teman-teman atas perhatiannya dan juga terima kasih atas atensinya dan juga teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah memberikan saran masukan kepada saya untuk menjadi yang lebih baik. Nanti saya akhiri diseminasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.